Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Trisnawati dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik tengkulak kopi dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendrianto MA. Buat teman-teman, silakan menyimak dan menyaksikan video saya ya. Pernahkah kalian berpikir bahwa di balik secangkir kopi yang kita nikmati, terdapat peran tengkulak yang sangat dekat dengan kehidupan petani? Namun, apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah? Mari kita bahas pada penelitian saya kali ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, dan Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang cukup penting. Dalam praktik perdagangan kopi di daerah ini, petani umumnya menjual hasil panennya melalui tengkulak. Tengkulak berperan sebagai perantara antara petani dan pasar. Namun dalam praktiknya, sistem ini sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakadilan harga, ketergantungan petani kepada tengkulak, serta adanya potensi praktik yang mengandung unsur riba dan horor dalam transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tengkulak dalam perdagangan kopi, menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, mengidentifikasi potensi terjadinya riba, gharar dan ketidakadilan, serta memberikan rekomendasi sistem perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan syariah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan, sumber data yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian terkait praktik tengkulak dan hukum ekonomi syariah, dan analisis deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena tengkulak dalam perdagangan kopi di Kabupaten Rejang Lebong. Gambaran praktik tengkulak. Dalam praktiknya, tengkulak membeli kopi langsung dari petani dalam berbagai bentuk seperti gelondongan, gabah, atau kopi kering. Selain sebagai pembeli, tengkulak juga sering memberikan bantuan berupa pinjaman modal, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya. Petani cenderung memilih menjual kepada tengkulak karena prosesnya mudah, cepat, dan tidak memerlukan akses ke pasar yang lebih luas. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam praktik tersebut. Harga kopi sering ditentukan secara sepihak oleh tengkulak, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. Petani juga cenderung bergantung kepada tengkulak, ditambah dengan kurangnya transparansi informasi harga pasar. Dalam beberapa kasus, terjadi keterlambatan pembayaran yang semakin merugikan petani. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dalam Islam, kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik jual-beli, terdapat prinsip utama yang harus dijaga, yaitu keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Berdasarkan hasil penelitian, tengkulak memiliki peran penting dalam membantu petani kopi memasarkan hasil panen dan memperoleh modal usaha. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti ketergantungan petani kepada tengkulak, lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga, serta adanya potensi riba pada sistem pinjaman modal. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penentuan harga, kualitas kopi, dan pembayaran juga berpotensi menimbulkan unsur horor. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, dan saling ridha dalam setiap transaksi, serta mendukung koperasi dan lembaga keuangan syariah agar perdagangan kopi menjadi lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Potensi pelanggaran syariah dalam praktik tersebut antara lain, yang pertama riba, di mana pinjaman modal yang diberikan tengkulak kepada petani disertai syarat jual beli hasil panen dengan harga lebih rendah dari harga pasar, sehingga mengandung unsur riba. Yang kedua yaitu gharar, ketidakjelasan dalam transaksi meliputi kualitas kopi, penetapan harga sepihak, dan waktu pembayaran yang tidak pasti, sehingga mengandung unsur horor dan ketidakjelasan. Yang ketiga yaitu ketidakadilan, harga yang ditetapkan tengkulak tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku, merugikan petani dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.
Adapun dampak negatif, yang pertama ketergantungan petani, di mana petani kopi di Rejang Lebong sangat bergantung pada tengkulak untuk akses modal, pupuk, dan pemasaran hasil panen, sehingga sulit keluar dari siklus ketergantungan ekonomi. Yang kedua yaitu pendapatan rendah dan ketimpangan ekonomi, di mana harga yang ditentukan sepihak oleh tengkulak menyebabkan rendahnya pendapatan petani dan memperparah ketimpangan ekonomi di tingkat petani serta menghambat kesejahteraan masyarakat. Solusi dan rekomendasi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran koperasi petani kopi, meningkatkan akses petani terhadap lembaga keuangan syariah, memberikan edukasi mengenai ekonomi syariah, meningkatkan transparansi harga pasar, serta mengembangkan sistem jual beli berbasis akad syariah yang adil dan transparan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tengkulak memiliki peran penting dalam distribusi kopi di Rejang Lebong. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti potensi riba, gharar, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan petani serta menghadirkan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi pengembangan sistem perdagangan kopi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah demi kesejahteraan petani di Kabupaten Rejang Lebong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.